Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah. Reformasi birokrasi merupakan suatu keniscayaan untuk melakukan perubahan. Reformasi birokrasi merupakan pilar utama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang bersih dan akuntabel, Indonesia dengan birokrasi yang kapabel, Indonesia dengan pelayanan publik yang prima. Menjadi unit kerja percontohan berpredikat menuju WBK WBBM tidaklah mudah. Namun hal ini sebanding dengan hasil yang diberikan kepada masyarakat. Dengan semangat reformasi birokrasi untuk membangun negeri berikut. Dengan semakin banyaknya unit kerja WBK WBBM, maka diharapkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi dan melayani kepada publik dengan prima akan semakin tumbuh dan berkembang. Sebagaimana harapan kita semua, pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM juga merupakan salah satu arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden tentang pentingnya menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, bebas dari korupsi, terpercaya, dan berintegritas dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Oleh karenanya, pembangunan zona integritas merupakan suatu kebutuhan yang harus segera dilaksanakan dalam rangka meningkatkan percepatan reformasi birokrasi. Dari 2.246 unit kerja yang diusulkan di tahun 2019 menjadi 3.691 unit kerja di tahun 2020 dan menjadi 4.402 unit kerja di tahun 2021. Dari seluruh unit yang diusulkan tersebut, sebanyak 486 unit kerja ditetapkan sebagai WBK dan 72 unit kerja ditetapkan sebagai WBBM. Begitu ketatnya kriteria penilaian ini menunjukkan bahwa predikat ini bukanlah sebatas kompetisi atau main-main saja. Namun kami ingin menjamin bahwa unit kerja yang ditetapkan sebagai WBK dan WBBM benar-benar dapat berperan sebagai role model dalam hal integritas kinerja maupun pelayanan bagi unit kerja lainnya. Kita saksikan bersama video perjalanan evaluasi zona integritas tahun 2021. Dalam sebuah survei nasional di bulan November 2021 yang lalu, masyarakat menempatkan pemberantasan korupsi sebagai permasalahan kedua yang mendesak untuk diselesaikan. Dibutuhkan upaya-upaya yang lebih fundamental, upaya-upaya yang lebih mendasar, dan lebih komprehensif yang dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Dalam rangka mendukung pencapaian visi Indonesia Maju, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengambil langkah konkret percepatan reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas. Zona integritas merupakan unit kerja percontohan yang bebas dari berbagai praktek KKN, serta memiliki pelayanan yang cepat, prima, dan perubahannya dirasakan langsung oleh masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pembangunan secara menyeluruh pada tata kelola unit kerja. Untuk membangun zona integritas, diperlukan beberapa langkah strategis, di antaranya predikat WBK WBBM tidak diperoleh dengan mudah. Setiap tahapan harus dapat dilewati sebelum dinyatakan layak untuk mendapatkan predikat. Dimulai dari tahap seleksi internal oleh tim penilai internal. Unit kerja terbaik pada setiap instansi diusulkan ke Kementerian Pan-RB selaku tim penilai nasional untuk dilakukan penilaian. TPN selanjutnya melakukan validasi administrasi untuk dilakukan survei persepsi pelayanan dan anti korupsi, verifikasi secara DEX dan field evaluation baik secara online dan kunjungan langsung, serta penggalian informasi dari berbagai sumber juga dilakukan. Seluruh hasil evaluasi kemudian dibahas dalam rapat panel untuk memastikan kualitas evaluasi sesuai standar. Selanjutnya proses clearance dari KPK dan Ombudsman RI serta beberapa instansi lain.
Unit kerja yang berhasil memenuhi kriteria diumumkan dan mendapatkan predikat WBK WBBM sebagai penghargaan pada rangkaian acara Hari Anti Korupsi Sedunia. Unit kerja yang berpredikat WBK WBBM membawa amanah besar dalam perbaikan berkelanjutan di unitnya dan membantu unit lain untuk membangun zona integritas. Agar perbaikan pelayanan serta peningkatan sistem anti korupsi semakin meluas dan masyarakat merasakan langsung manfaat nyata dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Selanjutnya saya mohon kesediaan Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia untuk memberikan kata sambutan. Oleh karena itu kepada Bapak Cahyokumolo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Mahkamah Agung, yang saya hormati Bapak Wakil Jaksa Agung, Bapak Wakil Kapolri, yang saya hormati Wakil Ketua KPK, yang saya hormati Wakil Ketua Ombudsman, yang saya hormati sahabat saya Kepala BPKP Pak Ateh, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak kami sebut satu persatu, cukup banyak khususnya teman-teman para pejabat eselon 1 di Kementerian Pan-RB dan Bapak Ibu sekalian yang terhormat. Terima kasih atas kehadiran pada pagi hari ini, baik yang hadir secara fisik maupun hadir yang secara virtual. Ini kerja setiap akhir tahun, karena jumlah yang diseleksi, yang harus didatangi walaupun di tengah-tengah pandemi COVID, tapi juga harus didatangi untuk pengecekan langsung, itu jumlahnya cukup banyak sekali. Maka Deputi RB ini baru bisa dilaksanakan pada akhir tahun ini. Dan kami juga menyampaikan apresiasi, terima kasih kepada Bapak Wakil Presiden yang terus memantau dan secara terus-menerus setiap tahun beliau memberikan arahan pada acara yang berbahagia ini. Bapak Presiden telah menyampaikan 7 perintah kepada jajaran kabinet dan seluruh jajaran sampai tingkat pemerintahan yang ada di kecamatan dan di desa. Salah satunya beliau adalah perintahnya 1, jangan korupsi, ciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden. Kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif. Jangan terjebak rutinitas, kerja berorientasi pada hasil nyata, selalu pengecekan di lapangan dan temukan solusinya, dan semua harus serius dalam bekerja. Ini yang menjadi pegangan seluruh kementerian, lembaga, instansi, sampai kepala daerah. Bagaimana program strategis pemerintah pusat, kami juga ke depan ingin ASN itu ASN Merdeka. ASN Merdeka itu ya mulai dia mendaftar sebagai pegawai negeri, masuk di Pan-RB, jangan sampai dia pensiun di Pan-RB. Dia bisa pindah di kementerian lain, dia bisa pindah di BUMN, yang di BUMN juga bisa pindah di Kementerian Pan-RB, termasuk deputi kami, SDM kami juga kami ambilkan dari mantan pegawai BNI dan Bank Mandiri serta BUMN. Konsep reformasi birokrasi adalah merupakan katalisator mewujudkan good and clean governance untuk mendukung pembangunan nasional. Di mana good and clean governance itu katalisatornya adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Pak Jokowi hanya ingin 3 hal awalnya, yaitu bagaimana perizinan itu bisa cepat, bagaimana pelayanan publik itu bisa cepat, dan bagaimana birokrasi yang panjang menjadi pendek itu harus bisa dipangkas. Ekspektasi Presiden tentang reformasi birokrasi adalah birokrasi yang berdaya saing, birokrasi yang menciptakan hasil, birokrasi yang lincah dan agil, birokrasi yang making delivered. Jadi ekspektasi Presiden tentang reformasi birokrasi, birokrasi yang menciptakan hasil, birokrasi yang lincah, birokrasi yang making delivered. Kemudian percepatan reformasi birokrasi adalah menunjukkan tahan yang baik dan bersih, birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Yang ingin kami tegaskan di sini, ASN kita dari data BKN ada 4,2 juta. Tapi 1,6 juta itu adalah tenaga pelaksana. Kan nggak mungkin tenaga pelaksana itu langsung seperti BUMN dipensiunkan di Pesangon.
Nah, saya kira 1,5 tenaga pelaksana administrasi ini yang mulai ditata. Sekarang ada 1 juta P3K untuk guru. Nah, kemarin diambilkan dari 1,5 hampir 1,6 tenaga pelaksana ini. Ini nanti kalau tidak bisa kita tingkatkan profesionalitasnya, ya lebih baik kerja di rumah saja sampai pensiun. Kemudian yang kerja di kantor menempatkan eselon 1 dan eselon 2 sebagai leadernya untuk menggerakkan dan mengorganisir dalam rangka mempercepat proses perizinan, memperpendek biro pelayanan publik. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, marilah kita dengarkan bersama arahan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selalu konsisten memotori pembangunan zona integritas pada unit-unit pelayanan pemerintahan. Selamat pula kepada seluruh instansi penerima penghargaan predikat zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, WBK, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM. Predikat ini tidak saja sebagai wujud apresiasi, tapi juga melambangkan komitmen unit kerja saudara untuk senantiasa menjadi ikon birokrasi yang melayani sekaligus bersih dan bebas dari korupsi. Untuk itu komitmen pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada hal-hal yang bersifat seremonial ataupun administratif. Roadmap reformasi birokrasi, predikat WTP, fakta integritas maupun anugerah WBK dan WBBM seluruhnya harus termanifestasikan ke dalam budaya kerja organisasi dan pelayanan publik yang prima. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang berbahagia, juga yang hadir secara virtual, tibalah kita pada acara penyerahan apresiasi dan penganugerahan zona integritas WBK WBBM kepada 558 unit kerja dari berbagai instansi pemerintah, diawali dengan penyerahan secara virtual. Kita saksikan bersama penganugerahan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani tahun 2021. Empat unit dari Kementerian Perindustrian. Inilah penganugerahan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani tahun 2021. Selanjutnya, perwakilan 5 unit kerja penerima WBBM akan kami panggil berturut-turut. Kementerian Perindustrian. Dan inilah para penerima penghargaan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tahun 2021. Selamat kepada para penerima penghargaan, dipersilakan untuk kembali duduk. Hadirin sekalian yang berbahagia, demikianlah acara apresiasi dan penganugerahan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Mari bersama kita wujudkan birokrasi bersih dan melayani sebagai suatu persembahan bagi masyarakat, bangsa, dan juga negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.
BPK bisa, BBBM bisa, ETA bisa.